أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beberapa hari lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan. Untuk itu, hendaknya kita semuanya bertaubat sehingga dapat merasakan keindahan bulan suci ini. Bulan Ramadan ini merupakan momentum agung dari ladang-ladang yang syarat dengan keistimewaan. Satu masa yang menjadi media kompetisi bagi para pelaku kebaikan dan orang-orang mulia. Para ulama telah menggariskan beberapa kiat dalam menyongsong musim-musim limpahan kebaikan semacam ini, supaya umat turut merasakan nikmatnya bulan suci ini. Pertama, kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyambut kedatangan musim-musim ibadah, seorang hamba sangat membutuhkan bimbingan, bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara meraih itu semuanya adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan para hambanya agar bertawakal kepadanya saja tanpa yang kepada yang lain, seperti yang difirmankan Allah dalam suratul Maidah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu benar-benar orang-orang mukmin. Yang kedua, bertaubat sebelum masuk bulan Ramadan tiba. Banyak sekali dalil yang memerintahkan seorang hamba untuk bertaubat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita dan memasukkan kita semuanya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Para sahabatku semuanya, kita diperintahkan untuk senantiasa bertaubat karena tidak ada seorang pun di antara kita yang terbebas dari dosa-dosa. Sedangkan dosa hanya akan mengasingkan seseorang dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak kuasa untuk beramal soleh. Terlalu banyak halangan untuk bisa melaksanakan perbuatan baik. Ini semuanya merupakan sebagian kecil dari segudang dampak buruk dosa dan maksiat. Namun apabila terdapat hamba yang mau bertaubat kepada Allah, maka semua itu akan sirna dan Allah akan menganugerahi taufik, hidayah dan petunjuknya untuk kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga adalah membentengi puasa dari faktor-faktor yang mengurangi keutuhan pahalanya. Rasulullah mengingatkan, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatannya, maka niscaya Allah tidak akan membutuhkan penahanan dirinya dari makanan dan minuman. Artinya apa? Allah tidak membutuhkan puasanya. Jadi Jabir bin Abdullah menyampaikan juga nasihatnya, seandainya kita berpuasa, maka hendaknya pendengaran kita, penglihatan kita, dan lisan kita juga turut berpuasa. Yang keempat adalah
memprioritaskan amalan yang wajib. Jadi hendaknya orang yang berpuasa itu memprioritaskan amalan yang wajib, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang wajib. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam suatu hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah firman dari Allah dengan lisannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma yaqtaratu 'alaihi. Tidaklah seseorang mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah, dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dibanding amalan-amalan yang kuwajibkan atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi seandainya kita termasuk orang-orang yang amalan sunnahnya tidak banyak pada bulan puasa, maka setidaknya kita berusaha untuk memelihara sholat 5 waktu dengan baik, dikerjakan secara berjamaah di masjid, serta berusaha sesegera mungkin berangkat ke masjid sebelum tiba waktunya. Sesungguhnya menjaga amalan-amalan wajib di bulan Ramadan ini adalah suatu bentuk ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ya bagaimana amalan kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang penuh diridhai Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.